Alhamdulillah senang, bahagia, bangga hidup di tanah air Indonesia yang subur makmur, melimpah ruah kekayaan alamnya. Semua ada di sini. Saya posisi saat ini di tepi pantai. Itu di depan sana pohon cemara berdiri berjejer, tempat wisata. Dulunya sih bukan apa-apa, hanya pantai terbengkalai. Sekarang dimanfaatkan buat tempat rekreasi, bisa jadi aset desa. Namanya Pantai Rembat, posisi di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hari ini sepertinya agak sepi. Kalau hari Minggu banyak anak-anak muda ya, pada main ke sini pantai. Di ujung sana juga ada tempat pantai wisata juga, namanya Pantai Ketapang, di sebelah timur sana. Kalau di sebelah barat terus ke sana ada namanya Pantai Glayem, itu dekat rumah saya. Lurus lagi ke arah barat ada namanya Pantai Tirtamaya. Saya hidup di Indramayu, dilahirkan di Indramayu, besar di Indramayu, berkeluarga, punya anak di Indramayu. Alhamdulillah Indramayu ini sebenarnya kaya akan kekayaan alam. Luas pantainya itu terpanjang di Pulau Jawa. Tapi entah kenapa para nelayan, saudara-saudara kita yang bekerja melaut, itu hidupnya jauh dari kata sejahtera. Hari ini saya sangat prihatin, saya sangat turut bersedih dengan saudara saya, teman saya, keluarga saya, sahabat saya yang telah mengalami korban penipuan. Dia mungkin mengiklankan dombanya di salah satu grup Facebook, lalu dimanfaatkan oleh seseorang yang bermental kriminal, ditawarkan lagi ke orang lain dengan harga murah. Ya, kurang lebih modusnya seperti itu. Yang sabar aja, Kang. Namanya hidup ini kita perlu waspada, anggap saja itu sebagai pembelajaran ke depan agar kita lebih berhati-hati. Lagi pula ya mungkin sebagai pembelajaran ikhlas lah, agar kita ini kalau orang belajar ikhlas, berjiwa besar, insya Allah rezekinya bukan malah berkurang kok. Ditipu segitu, insya Allah tambah berkah, tambah banyak nanti ke depan. Yang penting itu tadi kuncinya, ikhlas. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki, semua yang kita miliki ini kan pada hakikatnya kan bukan milik kita. Kita kan hanya guna pakai, ya kan, hanya hak guna pakai, karena semua itu milik Yang Maha Kuasa. Jadi ikhlaskan saja. Mungkin dengan diambil lagi sama pemiliknya dengan cara seperti itu. Saya juga pernah sering dulu mengalami hal seperti itu. Terakhir kali saya di awal-awal
pelihara domba, begitu dapat domba bagus disayang-sayang, banyak yang naksir, banyak yang minat beli. Saya bilang saya nggak jual, tapi malah ya dicuri. Ya udah, saya ikhlasin aja, walaupun 2-3 hari di awal mungkin saya mengalami drop, mengalami shock, mengalami stres, tapi saya ingat itu ya bukan milik saya ini, yang penting saya masih sehat. Atau saya rezeki yang dikasih Allah sama saya itu tak terhingga, tak terhitung, termasuk tarikan nafas setiap saat ini kan, rezeki yang luar biasa. Ya sudah, ikhlaskan saja. Hari ini saya mau sharing, bercerita tentang si kaya dan si miskin. Hiduplah dua orang laki-laki, si miskin yang hidupnya susah, menderita, banyak nggak enaknya lah. Kerjanya tiap harinya mengeluh, berkeluh kesah, protes. Lalu si miskin ini itu sering protes, selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan sekolah, menyalahkan negara, pemerintah, dan sebagainya. Selain dirinya itu selalu disalahkan. Akhirnya setelah sekian lama dia selalu protes, berkeluh kesah, Tuhan mengirim malaikat, lalu bertanya kepadanya si malaikat ini, maumu apa? Lalu si miskin berkata, saya pengen si kaya itu nasibnya sama seperti saya. Kalau dia juga sama seperti saya, mungkin dia nggak akan kaya. Dia kaya karena lahir dari keluarga yang kaya, katanya kan, kata si miskin. Lalu dikabulkanlah permintaan si miskin ini. Si kaya dimiskinkan dan dua-duanya sama-sama miskin. Keduanya pun diberi 2 buah gunung, yang mana di gunung tersebut banyak batu bara berlimpah ruah. Akhirnya kedua orang ini bekerja keras. Si miskin karena memang terbiasa bekerja keras, maka dia dengan cepat mengumpulkan batu-batu bara dalam gerobak. Sehari bisa mendapatkan beberapa gerobak dan menjualnya. Setelah dijual, uangnya buat beli makanan yang enak, buat beli televisi, buat beli HP baru, buat beli baju-baju yang mewah dan lain sebagainya. Dan anehnya, dibelinya barang-barang tersebut dengan cara mencicil, kredit. Ya kan? Nah. Lalu si kaya juga melakukan hal yang sama, bekerja keras. Karena nggak terbiasa bekerja keras, si kaya ini udah lelah, udah capek, bener-bener istirahat. Sehari hanya bisa mendapatkan 1 gerobak. Karena memang dia nggak pernah bekerja keras. Untuk mendapatkan 1 gerobak saja dikerjakannya sampai kadang larut malam. Setelah dapat 1 gerobak, dijualnya lah batu bara ini. Uangnya dibelikan makanan secukupnya saja. Yang penting sehat, walaupun murah, tapi nggak murahan. Lalu sebagian besar uangnya ditabung.
Terus hari-hari seperti itu, lama-kelamaan si kaya ini bisa mengumpulkan banyak uang, lalu merekrut orang, dan ketemulah orang yang badannya besar dan tenaganya kuat, juga pekerja keras. Diajaklah kerjasama orang tersebut, dibelikanlah satu gerobak, lalu mereka sama-sama bekerja. Si kaya juga tetap bekerja, dan orang rekrutannya ini pun bekerja dengan cara bagi hasil. Nah, kembalilah ditabung uang-uang tersebut, lalu semakin banyak merekrut karyawan. Semakin banyak merekrut karyawan, akhirnya si kaya ini bisa berekspansi ke gunung yang lain. Tambah menumpuklah kekayaan si kaya ini. Si miskin tetap aja begitu kerja sendiri. Ya, ulet lah. Si miskin ini ulet. Apa yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Banyak di antara kita tiap hari bekerja keras, dan banyak di antara kita terjebak cicilan-cicilan, utang-utang, apalagi banyak aplikasi utang online itu. Aduh, Masya Allah, mau jadikan kemana masa depan ente, bos. Selanjutnya bagaimana? Tanpa kita sadari, banyak di antara kita mengalami hal seperti itu. Hari-hari terus bekerja keras dan bekerja keras tanpa disadari. Usia semakin menua, tenaga semakin menurun, kondisi fisik, kesehatan semuanya tidak seperti saat muda lagi. Sedangkan biaya hidup terus meningkat, anak-anak butuh biaya yang besar dan lain sebagainya. Tanpa disadari pun uang yang kita miliki nilainya semakin menurun karena inflasi. Karena nilai tukar suatu barang atau jasa terhadap uang itu sudah tidak bernilai lagi. Saya dengar rokok sekarang harganya melambung tinggi, ya kan. Saya baca salah satu berita online, rokok itu adalah salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia. Belaga-belaga kan pada ngecoprek we, udah pada Sampurna Mil, Marlboro sing larang-larang yang mahal-mahal. Sedangkan si kaya terus menumpuk pundi-pundi keuangannya, bahkan ia akhirnya tidak lagi bekerja, tapi mempekerjakan orang. Inilah yang disebut uang yang bekerja buat kita. Sedangkan si miskin dia terus bekerja mengejar uang, tapi si kaya akhirnya uang yang bekerja buat dia kerja keras di awal, lalu selanjutnya dia bekerja dengan cerdas. Buat saudara-saudaraku sekalian yang saat ini lagi bekerja keras, teruslah bekerja keras, tapi ingat harus diimbangi dengan kerja cerdas. Di depan saya ini tumbuhan rumput. Ini sebenarnya sawah semua, cuman di sini ada beberapa petak sawah yang kayaknya enggak diurus, akhirnya tumbuh rumput tutonan kalau orang Indramayu bilang ini. Dan ini saya biasanya kalau keluar rumah cari rumput, biasanya sering ketemu orang-orang cari rumput, baik mereka punya sapi atau domba. Tapi sekarang sepi karena mayoritas di tempat saya tinggal ini mayoritas dombanya domba penggemukan. Jadi kalau menjelang Idul Adha dijual, lalu break dulu beberapa bulan. Mungkin setelah panen banyak lagi nih yang biar domba. Kalau sekarang rumput melimpah, yang ngambil nggak ada.
saya ikut prihatin juga melihat kondisi seperti itu. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun piara domba, kondisinya ekonominya jauh dari kata sejahtera. Cerita tadi hanyalah cerita fiktif, tapi bisa kita ambil pelajaran. Pelajarannya ya mudah-mudahan saudara bisa mikir sendiri, teman-teman bisa mikir sendiri. Saya pun berternak domba ini nggak ngerti ngalor lor kidul wetan kulon, nggak ngerti, ya nggak ngerti apa-apa tentang domba, hanya piara aja. Awalnya pun domba-domba kerikil, domba-domba kacang, nggak ngerti lah. Tapi saya punya impian lewat ternak domba. Saya pengen membantu banyak orang. Saya pengen membantu perekonomian masyarakat kampung saya tinggal terutama. Saya punya impian membangun peternakan domba terbesar di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, pilih 3 Cirebon lah. Syukur-syukur bisa menjadi peternakan terbesar di Indonesia. Nggak tahu gimana caranya, yang penting punya impian dulu, diawali dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Dan saya rumput ini saya tekadkan nggak lama-lama lah, 2-3 tahun saja maksimal. Oke, gitu saja saudara-saudaraku sekalian semua, teman-teman, sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Silakan bisa di-share biar bisa menginspirasi banyak orang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.